Masih Rizal, umpan cepat sendirian di kotak penalti. Afrizal! Timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 di babak pertama pada laga uji coba kontra tim asal Jepang, Kashima Antlers U18, di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu, 5 Agustus 2023. Gol Kashima Antlers U18 dicetak oleh Haruto Matsumoto di menit ke-45. Timnas Indonesia U17 berhasil menyamai skor Kashima Antlers U17 di menit 55 berkat gol dari Vigo Dennis. Vigo berhasil membuat skor menjadi 1-1 usai mampu menjalankan tugasnya menendang penalti dengan baik. Jelas gol yang diciptakan Vigo Dennis amat berarti. Sebab Timnas Indonesia U17 kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Kashima Antlers U18 di laga bertajuk Special Match di International Youth Championships 2023 tersebut. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Matsumoto di akhir babak pertama membuat Garuda Asia tertinggal. Akan tetapi, kini berkat gol Vigo Dennis harapan Timnas Indonesia U17 untuk mengalahkan tim asal Jepang itu kembali terbuka. Dengan hasil imbang itu, pasukan Bima Sakti hanya perlu 1 gol tambahan untuk bisa unggul. Namun, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat Timnas Indonesia U17 kesulitan keluar dari tekanan Kashima Antlers U18. Nama Gabriel Han Wilhoffking sebelumnya masuk dalam daftar pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Namun, ia tidak jadi dipanggil lantaran tak punya paspor Indonesia. Gabriel Han Wilhoffking saat ini berpaspor Inggris. Oleh karenanya, ia harus melalui proses naturalisasi jika mau membela Timnas Indonesia U17. Saya kalau memang hatinya merah putih, ia datang ke sini. Urusan naturalisasi bisa kami urusin, asal hatinya mau main di sini, ujar Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Tak bedakan pemain lokal dan diaspora saat ini, ada 4 pemain diaspora yang mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U17 di Bali. Keempatnya yaitu Igor Arumbumi Sanders, Welberlie Scott De Halim Jardim, Aaron Liam Suitela, dan Altaf Fawazhan. Erick Thohir pun memastikan PSSI tidak membeda-bedakan status pemain diaspora dan lokal. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk tampil membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Jadi tak ada diskriminasi antara diaspora dan pemain kita. Kemarin dari 6 pemain diaspora, sisa 2, sekarang ada yang masuk lagi 2, nah yang saya dengar ada beberapa yang mau trial lagi. Nah, kompleksitas ini jangan terjebak seakan jadi rumit, tuturnya. Semakin banyak talent yang terekam, jadi opsi yang banyak, ini yang saya lihat kenapa kesempatan itu harus diberikan, dan kalau masalah individu yang lain saya tak bisa komen, imbung Erick Thohir. Timnas U17 Indonesia dibantai Barcelona, posisi Bima Sakti tidak diganti Frank Wormoed. Timnas U17 Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu, 2 Agustus 2023. Kekalahan telak itu tidak membuat posisi Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia terancam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Bima Sakti akan tetap menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti tidak akan digantikan oleh Frank Wormoed. Sebelumnya PSSI telah mendatangkan Frank Wormoed dari Jerman.
Tugas Frank Wormoed ini untuk menjadi konsultan timnas U17 Indonesia selama 4 bulan ke depan atau sampai Piala Dunia U17 2023 digelar. Frank Wormoed sendiri juga sudah berada di Indonesia dan bergabung bersama Garuda Asia di Bali. Ia juga melihat secara langsung kekalahan telak timnas U17 Indonesia dari Barcelona Juvenil A. Kemarin saya sudah makan siang dengan beliau dan tadi pagi saya mendapatkan laporan bahwa Frank Wormoed sudah berada di Bali. Dia sudah menyepakati pekerjaannya untuk menjadi pendamping pelatih timnas U17 Indonesia, ucap Erick Thohir. Kata Erick Thohir, Frank Wormoed akan bertugas di belakang pelatih timnas U17 Indonesia. Frank Wormoed nantinya bisa memberikan masukan-masukan kepada Bima Sakti dan ofisial pelatih lainnya. Tidak hanya pelatih, Frank Wormoed juga bisa memberikan arahan kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Jadi tugasnya hanya itu, bukan untuk melatih timnas U17 Indonesia karena itu sudah terlalu lewat. Mungkin dia harus memperbaiki sistem yang ada, dia bisa mencontohkan dari pemain-pemain lain, bukan pemain-pemain di sana, ucap Erick Thohir. Erick Thohir percaya dengan kualitas dari Frank Wormoed. Hasil babak pertama Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A, Garuda Asia tertinggal 0-2. Timnas Indonesia U17 dan Barcelona Juvenil A di International Youth Championships, IEC, 2023 akan dibahas di sini. Laga ini berlangsung di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu, 2 Agustus 2023, malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Barcelona Juvenil A pada babak pertama. Barcelona Juvenil A mendominasi di sepanjang pertandingan. Sempat beberapa kali kesulitan untuk mencetak gol, Barcelona akhirnya membuka skor pada menit ke-26 melalui Bryan Farinas, yang dilanjutkan oleh sebuah gol di masa injury time. Pertandingan baru berlangsung 2 menit, Barcelona sudah memberikan ancaman. Beruntungnya, sebuah umpan tarik ke mulut gawang timnas Indonesia U17 gagal diselesaikan oleh pemain Barcelona. Di menit ke-8, ancaman dari Barcelona datang lagi. Beruntungnya, sebuah upaya dari sayap kanan lini serang Barcelona masih belum menemui sasaran. Ancaman dari Barcelona tak kunjung henti. Pada menit ke-20, Iqbal Gwijangge melakukan penyelamatan gemilang di mulut gawang Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, akhirnya bobol pada menit ke-26. Sebuah serangan cepat diakhiri dengan tembakan Bryan Farinas dari dekat kotak penalti. Itu sempat memantul namun pada akhirnya berakhir dengan gol. Semenit kemudian, Arhan Kaka masuk untuk menambah daya gedor. Penyerang belia Persis Solo tersebut mengambil alih tempat dari Reno Salampesi. Di menit ke-43, Habil memberi ancaman dari dekat kotak penalti. Namun, tembakannya masih berada di atas gawang Barcelona.